Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Adnan Prasetyo sebagai moderator, Mutia Helvizatari dan Nur Syafa Malik akan membawakan presentasi terkait bab 9, yaitu pendidikan dan pembangunan. Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas SDM atau sumber daya manusia. Oleh sebab itu, pendidikan juga merupakan alur tengah pembangunan dari seluruh sektor pembangunan. Terdapat suatu kesan bahwa persepsi masyarakat umum tentang arti pembangunan lazimnya bersifat menjurus. Pembangunan semata-mata hanya beruang lingkup pembangunan material atau pembangunan fisik berupa gedung, jembatan, pabrik, dan lain-lain. Padahal, sukses tidaknya pembangunan fisik itu justru sangat ditentukan oleh keberhasilan di dalam pembangunan rohaniah atau spiritual, yang secara bulat diartikan pembangunan manusia, dan yang terakhir ini menjadi tugas utama pendidikan. Persepsi yang keliru tentang arti pembangunan, yang menganggap bahwa pembangunan itu hanya semata-mata pembangunan material, dapat berdampak menghambat pembangunan sistem pendidikan, karena pembangunan itu semestinya bersifat komprehensif, yaitu mencakup pembangunan manusia dan lingkungannya. Paparan materi bab 9 ini bermaksud memberikan gambaran yang komprehensif tentang pembangunan manusia dengan lingkungannya. Dengan mempelajari secara seksama materi bab 9 ini, Anda akan memahami esensi pendidikan dan pembangunan, titik temu antara keduanya, peranan pendidikan dalam pembangunan, khususnya pembangunan sistem pendidikan nasional. Selanjutnya, secara rinci Anda akan dapat 1. Menjelaskan perbedaan arah antara pendidikan dan pembangunan. 2. Menjelaskan sumbangan pendidikan dalam pembangunan pada umumnya. 3. Menunjukkan titik temu pendidikan dengan pembangunan. 4. Menjelaskan posisi manusia sebagai objek dan manusia sebagai subjek pembangunan. 5. Menjelaskan dengan menggunakan ilustrasi sumbangan pendidikan pada pembangunan dilihat dari segi sasaran pendidikan, sistem atau lingkungan pendidikan, dan jenjang pendidikan. 6. Memberikan alasan mengapa sistem pendidikan perlu selalu disempurnakan. 7. Menjelaskan aspek-aspek dari sistem pendidikan yang menjadi sasaran pembangunan. 8. Menjelaskan hubungan antara aspek-aspek sistem pendidikan. 9. Memberikan contoh yang dapat memperjelas pembangunan terhadap aspek-aspek sistem pendidikan. Di dalam bagian ini akan dikemukakan 3 hal berturut-turut, yaitu 1. Esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. 2. Sumbangan pendidikan pada pembangunan. Dan yang ketiga, pembangunan sistem pendidikan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafa Malik. Saya akan membawakan materi pendidikan dan pembangunan. Bagian A, yaitu esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Menurut paham umum, kata pembangunan lazimnya diasosiasikan dengan pembangunan ekonomi dan industri, yang selanjutnya diasosiasikan dengan dibangunnya pabrik-pabrik, jalanan, jembatan, sampai kepada pelabuhan, alat-alat transportasi, komunikasi, dan sejenisnya. Sedangkan hal yang mengenai sumber daya manusia tidak secara langsung terlihat sebagai sasaran pembicaraan. Padahal banyak sekali bukti yang dialami oleh banyak negara menunjukkan bahwa kemajuan di bidang ekonomi dan industri yang ditandai dengan kenaikan GNP, lalu kenaikan volume ekspor dan impor sebagai indikatornya, ternyata tidak otomatis membawa kesejahteraan masyarakatnya. Kondisi demikian justru menimbulkan gejala penyerta yang negatif, antara lain kegoncangan sosial politik karena kesengsaraan masyarakat seperti dialami oleh negara Pakistan akhir-akhir ini. Meningkatnya angka pengangguran dan kemelaratan seperti dialami oleh Malaysia dan beberapa negara yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan dalam artian terbatas pada bidang ekonomi dan industri saja belumlah menggambarkan esensi yang sebenarnya dari pembangunan.
Jika kegiatan-kegiatan tersebut belum dapat mengatasi masalah yang hakiki, yaitu terpenuhinya hajat hidup dari rakyat banyak, material dan spiritual. Pembangunan ekonomi dan industri mungkin dapat memenuhi aspek tertentu dari kebutuhan, misalnya kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan, tetapi mungkin tidak untuk kebutuhan spiritual yang lain. Bukankah kenyataan menunjukkan bahwa banyak orang yang secara material cukup mampu, tetapi secara spiritual menanggung banyak masalah? Di sini terlihat bahwa esensi pembangunan bertumpu dan berpangkal dari manusianya, bukan pada lingkungannya seperti perkembangan ekonomi sebagaimana telah dikemukakan. Pembangunan berorientasi pada pemenuhan hajat hidup manusia sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Mengapa pembangunan yang demikian dikatakan bertumpu pada dan bertolak dari manusia? Sebabnya, karena hanya pembangunan yang terarah kepada pemenuhan hajat hidup manusia sesuai dengan kodratnya sebagai manusia yang dapat meningkatkan martabatnya sebagai manusia. Peningkatan martabat manusia selaku manusia yang menjadi tujuan final dari pembangunan. Tegasnya, pembangunan apapun, jika berakibat mengurangi nilai manusiawi, berarti keluar dari esensinya. Seperti yang dinyatakan dalam GBHN, hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa yang menjadi tujuan akhir pembangunan adalah manusianya, yaitu dapatnya dipenuhi hajat hidup, jasmania dan rohania, sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk religius, agar dengan demikian dapat meningkatkan martabatnya selaku makhluk. Jika pembangunan bertolak dari sifat hakikat manusia berorientasi kepada pemenuhan hajat hidup manusia sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, maka dalam ruang gerak pembangunan manusia dapat dipandang sebagai objek dan sekaligus juga sebagai subjek pembangunan. Sebagai objek pembangunan, manusia dipandang sebagai sasaran yang dibangun. Dalam hal ini, pembangunan meliputi ikhtiar atau biasa disebut pendidikan ke dalam diri manusia berupa pembinaan pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohani yang meliputi kemampuan penalaran, sikap diri, sikap sosial, dan sikap terhadap lingkungannya, tekad hidup yang positif, serta keterampilan kerja. Manusia sebagai sasaran pembangunan, wujudnya diubah dari keadaan yang masih bersifat potensial ke keadaan aktual. Bayi yang memiliki benih kemungkinan untuk menjadi dibina sehingga berubah menjadi kenyataan. Fuad Hasan menyatakan manusia adalah makhluk yang terentang antara potensi dengan aktualisasi. Manusia dan Citranya, Juni 1985. Di antara dua kutub ini terentang upaya pendidikan. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa pendidikan berperan mengembangkan, yaitu menghidup suburkan potensi-potensi kebaikan dan sebaliknya mengkerdilkan potensi kejahatan.
Potensi-potensi kebaikan yang perlu dikembangkan aktualisasinya seperti kemampuan berusaha, berkreasi, kesediaan menerima kenyataan, berpendirian, rasa bebas yang bertanggung jawab, kejujuran, toleransi, rendah hati, tenggang rasa, kemampuan bekerja sama, menerima, melaksanakan kewajiban sebagai keniscayaan, menghormati hak orang lain, dan seterusnya. Oleh adanya perlindungan dan bimbingan orang tua dan pihak lain yang telah dewasa, bayi beranjak status quo-nya dalam rentangan antara naluri dan nurani. Jika seandainya manusia dapat hidup hanya dengan bekal naluri, maka tidak ada bedanya manusia itu dengan hewan. Justru adanya nurani menjadi kriterium pembeda yang prinsipal antara manusia dan dengan hewan. Di sini jelas betapa urgennya peranan pendidikan itu yang memungkinkan berubahnya potensi manusia menjadi aksidensi dari naluri menjadi nurani, sehingga manusia menjadi sumber daya atau modal utama pembangunan yang manusiawi. Manusia dipandang sebagai subjek pembangunan karena ia dengan segenap kemampuannya menggarap lingkungannya secara dinamis dan kreatif, baik terhadap sarana lingkungan alam maupun lingkungan sosial atau spiritual. Perekayasaan terhadap lingkungan ini lazim disebut pembangunan. Jadi pendidikan mengarah ke dalam diri manusia, sedangkan pembangunan mengarah keluar, yaitu ke lingkungan sekitar manusia. Jika pendidikan dan pembangunan dilihat sebagai suatu garis proses, maka keduanya merupakan suatu garis yang terletak kontinu yang saling mengisi. Proses pendidikan pada satu garis menempatkan manusia sebagai titik awal, karena pendidikan mempunyai tugas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan, yaitu pembangunan yang dapat memenuhi hajat hidup masyarakat luas serta mengangkat martabat manusia sebagai makhluk. Bahwa hasil pendidikan itu menunjang pembangunan juga dapat dilihat korelasinya dengan peningkatan kondisi sosial ekonomi peserta didik yang mengalami pendidikan. Hasil penelitian di negara maju umumnya menunjukkan adanya korelasi positif antara tingkat pendidikan yang dialami seseorang dengan tingkat kondisi sosial ekonominya. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dialami seseorang, semakin baik kondisi sosial ekonominya. Kiranya jelas bahwa hasil pendidikan dapat menunjang pembangunan dan sebaliknya, hasil pembangunan dapat menunjang usaha pendidikan. Jelasnya, suatu masyarakat yang makmur tentu lebih dapat membiayai penyelenggaraan pendidikannya ke arah yang lebih bermutu. Uraian yang sudah saya sampaikan tadi menunjukkan status pendidikan dan pembangunan masing-masing dalam esensi pembangunan serta antar keduanya. Yaitu yang pertama, pendidikan merupakan usaha ke dalam diri manusia, sedangkan pembangunan merupakan usaha keluar dari diri manusia. Yang kedua, pendidikan menghasilkan sumber daya tenaga yang menunjang pembangunan, dan hasil pembangunan dapat menunjang pendidikan, pembinaan, penyediaan sarana, dan seterusnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Meauthia Helkizatari. Saya akan membacakan materi B, Sumbangan Pendidikan pada Pembangunan. Pendidikan sebagai upaya yang bulat dan menyeluruh, hasilnya tidak segera dapat dilihat. Ada jarak penantian yang cukup panjang antara dimulainya proses usaha dengan tercapainya hasil. Namun demikian, jika ditilik secara saksama, tidaklah dapat dipungkiri bahwa andil yang diberikan oleh pendidikan pada pembangunan sungguh-sungguh sangat besar. Jika pembangunan dipandang sebagai sistem makro, maka pendidikan merupakan sebuah komponen atau bagian dari pembangunan. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat pada beberapa segi, yaitu 1. Segi sasaran, 2. Segi lingkungan, 3. Segi jenjang pendidikan, 4. Segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. 1. Segi sasaran pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang ditujukan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh yang bermoral tinggi. Jadi, tujuan citra manusia pendidikan adalah terwujudnya citra manusia yang dapat menjadi sumber daya pembangunan yang manusiawi. Prof. Dr. Slamet Iman Santoso menyatakan bahwa tujuan pendidikan menghasilkan manusia yang baik. Manusia yang baik dimanapun ia berada akan memperbaiki lingkungan. 2. Segi lingkungan pendidikan. Ini menunjukkan peran pendidikan dalam berbagai lingkungan atau sistem. Lingkungan keluarga atau pendidikan informal, lingkungan sekolah atau pendidikan formal, lingkungan masyarakat atau pendidikan non-formal, ataupun dalam sistem pendidikan prajabatan dan dalam jabatan. 1. Lingkungan keluarga. Di dalam lingkungan keluarga, anak dilatih berbagai kebiasaan yang baik atau habit information tentang hal-hal yang berhubungan dengan kecekatan, kesopanan, dan moral. Di samping itu, kepada mereka ditanamkan keyakinan-keyakinan yang penting, utamanya hal-hal yang bersifat religius. Hal-hal tersebut sangat tepat dilakukan pada masa kanak-kanak sebelum perkembangan. Rasio mendominasi perilakunya. Kebiasaan baik dan keyakinan penting yang mendarah daging merupakan landasan yang sangat diperlukan untuk pembangunan. 2. Lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah atau pendidikan formal, peserta didik dibimbing untuk memperluas bekal yang telah diperoleh dari lingkungan kerja keluarganya berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Bekal dimaksud baik berupa bekal dasar lanjutan atau dari SD dan sekolah lanjutan, ataupun bekal kerja yang langsung dapat digunakan secara aplikatif sekolah menengah, kejuruan, dan perguruan tinggi. Kedua macam bekal tersebut dipersiapkan secara formal dan berguna sebagai sarana penunjang pembangunan di berbagai bidang. 3. Lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat atau pendidikan non-formal, peserta didik memperoleh bekal praktis untuk berbagai jenis pekerjaan. Khususnya mereka yang tidak sempat melanjutkan proses belajarnya melalui jalur formal pada masyarakat kita, sebagai masyarakat yang sedang berkembang. Sistem pendidikan non-formal mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini bertalian erat dengan semakin berkembangnya sektor swasta yang menunjang pembangunan. Di segi lain, hal tersebut dapat diartikan bernilai positif karena dapat mengkompensasikan keterbatasan lapangan kerja formal di lembaga tingkat rendah dan menengah yang sangat diperlukan untuk memelihara proporsi yang selaras antara pekerja rendah, menengah, dan tinggi. Hal demikian dapat dipandang sebagai upaya untuk menciptakan kestabilan nasional. 3. Segi jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah atau SM, dan pendidikan tinggi atau PT memberikan bekal kepada para peserta didik secara bersinambungan. Pendidikan dasar merupakan basic education yang memberikan bekal dasar bagi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
Artinya, pendidikan tinggi berkualitas jika pendidikan menengahnya berkualitas, dan pendidikan menengah berkualitas jika pendidikan dasarnya berkualitas. Dengan basic education pada pendidikan dasar juga diartikan bahwa pendidikan dasar memberikan bekal dasar kepada warga negara yang tidak sempat melanjutkan pendidikan untuk dapat melibatkan diri ke dalam gerak pembangunan. Pendidikan pada tingkat menengah memberikan dua macam bekal, yaitu membekali peserta didik yang ingin melanjutkan ke pendidikan tinggi atau SMA, dan bekal kerja bagi peserta didik yang tidak melanjutkan sekolah atau SMTA. Pendidikan tinggi atau PT memberikan bekal kerja keahlian menurut bidang tertentu. 4. Segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Pembidangan kerja menurut sektor kehidupan meliputi antara lain bidang ekonomi, hukum, sosial politik, keuangan, perhubungan, dan komunikasi, pertanian, pertambangan, pertahanan, dan lain-lain. Pembangunan sektor kehidupan tersebut dapat diartikan sebagai aktivitas pembinaan, pengembangan, dan pengisian bidang-bidang kerja tersebut agar dapat memenuhi hajat hidup warga negara sebagai suatu bangsa sehingga tetap jaya dalam kancah kehidupan antara bangsa-bangsa di dunia. Pembinaan dan pengembangan bidang-bidang tersebut hanya mungkin dikerjakan jika diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan seperti yang dibutuhkan. Orang-orang yang dimaksud hanya tersedia jika pendidikan berbuat untuk itu. Uraian tentang sumbangan pendidikan pada pembangunan seperti dikemukakan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Pada langkah pertama, pendidikan menyiapkan manusia sebagai sumber daya pembangunan, kemudian manusia selaku sumber daya pembangunan membangun lingkungannya. 2. Pada instansi terakhir, manusialah yang menjadi kunci pembangunan. Kesuksesan pembangunan sangat tergantung kepada manusianya. 3. Pendidik memegang peranan penting karena merekalah yang menciptakan manusia pencipta pembangunan. Baik, saya akan membawakan materi bagian C, yaitu pembangunan sistem pendidikan nasional. Nah, pada bagian ini akan dikemukakan dua hal, yaitu 1. Mengapa pendidikan harus dibangun, dan 2. Wujud pembangunan sistem pendidikan. 1. Mengapa sistem pendidikan harus dibangun? Setiap pendidikan selalu berurusan dengan manusia karena hanya manusia yang dapat dididik dan harus selalu dididik, demikian menurut Langefield. Bayi hanya akan menjadi manusia jika melalui pendidikan, sedangkan manusia adalah satu-satunya makhluk yang dikarunia potensi untuk selalu menyempurnakan diri. Padahal kesempurnaan itu sendiri adalah suatu kondisi yang tidak akan kunjung dapat dicapai oleh manusia. Biasa dikatakan, manusia hanya mengejar kesempurnaan agar dekat dengan kesempurnaan, tetapi tidak pernah akan menyatu dengan kesempurnaan itu sendiri. Adalah logis jika sistem pendidikan yang merupakan sarana bagi manusia untuk mengantarkan dirinya menuju kepada kesempurnaan itu juga perlu disempurnakan. Persoalan tentang bagaimana wujud manusia sebagai makhluk yang ingin menyempurnakan diri, tetapi yang tidak kunjung dapat sempurna itu banyak dibahas oleh para filosof di dalam bidang filsafat antropologi. Ada yang menggambarkan manusia sebagai makhluk yang selalu mengada, dalam kurung Drijarakara. Maksudnya, manusia itu adalah bentuk yang selalu mencari yang belum ada karena sasaran yang sudah ada dibosani. Mencari dan mengadakan yang belum ada berarti berkreasi. Proses mengada itu tidak pernah berhenti sepanjang hayat meski dikandung badan. Ada pula yang menggambarkan manusia itu sebagai hewan yang sakit, atau das Krankheitier. Demikian kata Max Scheler. Dilihat dari konstitusi fisiknya, manusia sama dengan hewan. Tetapi karena manusia mampu berpikir dan mengerti serta menyadari diri dan lingkungannya, maka dia tidak bisa hanya menyerah dan melekat saja pada alam seperti hewan. Sebagai hewan yang sakit, ia selalu gelisah.
Kegelisahannya bersifat ganda. Pertama, gelisah karena terdorong ingin mengenal dirinya. Kedua, gelisah karena terdorong untuk menemukan jalan bagaimana dapat menguasai alam. Disinilah sumber kegelisahannya. Sebagian pemikir menggambarkan manusia itu sebagai makhluk misteri. Diri manusia diselubungi oleh segudang teka-teki. Teka-teki yang oleh manusia itu tidak pernah ditemukan jawabannya secara final. Siapa aku ini sebenarnya? Apa tujuan hidupku? Bagaimana cara yang baik untuk mencapai tujuan itu? Apa hubungan lingkungan alam yang disediakan di sekitarku dengan tujuan hidupku? Bagaimana seyogianya? Bagaimana seyogianya aku membina dialog dengan akuku, dengan masyarakat, dengan lingkungan alam, dan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut ada yang sifatnya subjektif, ada pula yang objektif. Di samping itu, pengalaman manusia juga berkembang. Itulah sebabnya mengapa sistem pendidikan sebagai sarana yang menghantar manusia untuk menemukan jawaban atas teka-teki mengenai dirinya juga selalu disempurnakan. Selanjutnya, persoalan pendidikan juga dapat dilihat sebagai persoalan nasional, karena pendidikan berhubungan dengan masa depan bangsa. Jika masyarakat Indonesia menurut rencana pembangunan pada Pelita 6 berubah dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, tentunya pola pikir dan perilaku yang dilandasi oleh situasi dan kondisi agraris harus berubah ke arah situasi dan kondisi di mana manusia disibukkan dengan kegiatan industri. Kriteria kualitas manusia tentu berubah sesuai dengan tuntutan masyarakat yang berkembang. Misalnya soal pendidikan dasar atau basic education minimal bagi warga negara berubah dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Penghargaan masyarakat terhadap waktu juga berubah, dan seterusnya. Untuk dapat menyongsong suasana hidup yang diperlukan untuk sistem pendidikan harus berubah. Jika tidak, maka pendidikan sebagai an agent of social change atau agen perubahan sosial tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Strukturnya, kurikulumnya, pengelolaannya, tenaga pendidikannya mau tidak mau harus disesuaikan dengan tuntunan baru tersebut. 2. Wujud pembangunan sistem pendidikan. Secara makro, sistem pendidikan meliputi banyak aspek yang satu sama lain bertalian erat, yaitu 1. Aspek filosofis dan keilmuan. 2. Aspek yudiris atau perundang-undangan. 3. Struktur. 4. Kurikulum yang meliputi materi, metodologi, pendekatan, orientasi. A. Hubungan antar aspek. Aspek filosofis, keilmuan, dan yudiris menjadi landasan bagi butir-butir yang lain karena memberikan arah serta mewadahi butir-butir yang lain. Artinya, struktur pendidikan, kurikulum, dan lain-lain yang lain itu harus mengacu pada aspek filosofis, aspek keilmuan, dan aspek yudiris. Oleh karena itu, perubahan apapun yang terjadi pada struktur pendidikan, kurikulum, dan lain-lain tersebut harus tetap berada di dalam wadah filosofis dan yudiris. Meskipun aspek filosofis itu menjadi landasan, tetapi tidak harus diartikan bahwa setiap terjadi perubahan filosofis dan yudiris harus diikuti dengan perubahan aspek-aspek yang lain itu secara total. Contohnya, Undang-Undang Pendidikan Nomor 12 Tahun 1945 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tetapi struktur pendidikan tetap saja seperti yang lalu, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Hal yang sama tetap berlangsung meskipun falsafah pendidikan zaman penjajahan berubah sejak mulai kita merdeka dengan falsafah Pancasila. B. Aspek filosofis keilmuan. Aspek filosofis berupa penggarapan tujuan nasional pendidikan, rumusan tujuan nasional yang tentunya memberikan peluang bagi pengembangan sifat hakikat manusia yang bersifat kodrati, yang berarti pula bersifat wajar. Bagi kita, pengembangan sifat kodrati manusia itu paralel dengan jiwa Pancasila. Filsafat Pancasila ini menggantikan secara total falsafah pendidikan penjajah. Penjajah memfungsikan pendidikan sebagai sarana untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil tetapi bersifat bergantung dan loyal kepada penjajah. Iklim pendidikan seperti itu jelas berada dengan sistem pendidikan dari bangsa yang merdeka yang arah dan tujuannya ialah mewujudkan manusia-manusia yang cakap dan terampil, bersifat dinamis, kreatif dan inovatif serta mandiri tetapi penuh tenggang rasa. Kecuali filsafat,
Segi keilmuan juga memberikan sumbangan penting terhadap sistem pendidikan. Dalam usaha mencapai tujuan yang telah dirumuskan oleh filsafat itu, sistem pendidikan memerlukan tunjangan dari teori keilmuan. Jika struktur pendidikan dan kurikulum diubah dengan maksud agar lebih berdaya guna untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu ditopang dengan teori-teori yang andal. Pendidikan yang sehat harus merupakan titik temu antara teori dan praktek. Demikian kata J.H. Gunning. Teori tanpa praktek hanya cocok bagi orang-orang pintar, sedangkan praktek tanpa teori hanya terdapat pada orang gila. M.J. Lanchfield, 1965, halaman 18. M.J. Lanchfield menyatakan bahwa mempelajari ilmu mendidik berarti mengubah diri sendiri. Artinya, dengan mempelajari ilmu mendidik, seseorang dapat membenahi tindakan-tindakannya sehingga terhindar dari kesalahan mendidik. Mengapa demikian? Soalnya pendidikan itu adalah suatu proses jangka panjang, lama baru terlihat hasilnya, sehingga jika ada terjadi salah didik, kesalahan itu tidak segera diketahui. Jadi teori dipakai sebagai pedoman yang memungkinkan dilakukannya antisipasi ke masa depan. Dalam sejarah keilmuan di bidang pendidikan, bermunculan karya yang mempunyai pengaruh besar terhadap pendidikan, antara lain Bagnopte Theorisk Pedagogic karya M.J. Lanchfield, yang pada tahun 1955 sudah 5 kali dicetak. Tulisan tersebut membahas pendidikan sebagai proses pengoperan nilai-nilai dengan menggunakan metode pendekatan fenomenologis. P.H. Constamin di dalam tulisannya yang berjudul Personlichkeit in Wording atau pembentukan kepribadian terdapat di dalam Scaper and Scaping atau sang pencipta dan ciptaannya menggambarkan bagaimana kepribadian yang religius itu harus dibentuk. Taksonomi kebahagiaan yang dikemukakan dalam tulisan tersebut memberi acuan metodologi pencapaian kebahagiaan. Muhammad Taib, 1972, halaman 17-18. Konsep humanisme dengan pasang surutnya serta penggeseran-penggeseran tekanan dari zaman kuno, abad tengah, zaman Renaissance, hingga dewasa ini memberikan sumbangan yang sangat berarti kepada pendidikan dalam membangun dirinya. Dewasa ini humanisme meniupkan angin segar terhadap pendidikan yang sasarannya peserta didik sebagai pribadi yang otonom. Paham humanisme memberi sumbangan terhadap bagaimana siogianya memandang peserta didik secara benar dan sehat. Selanjutnya, berbagai karya dalam ilmu jiwa, dalam diepte psikologi dan ilmu jiwa analitis seperti karya Sigmund Freud dalam kurung Hal S. Calvin 1980 halaman 48 sampai 95, Alfred Adler, Carl Gustav Jung, Karen Horney, Harry Stack Sullivan, dan Eric Fromm. Satu sama lain karyanya bersifat kontemporer dalam memberikan sumbangan terhadap pembentukan kepribadian. Muhammad Taib, 1973, halaman 28. Pada pertengahan tahun 60-an, Taxonomy of Education Objectives karya Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan memberi sumbangan pada metode pengembangan tingkah laku secara horizontal dan vertikal. Bloom, 1974, halaman 99 sampai 174. C. Aspek Yudiris. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum pendidikan sifatnya relatif tetap. Hal ini dimungkinkan karena Undang-Undang Dasar 1945 isinya ringkas sehingga sifatnya lugas. Beberapa pasal melandasi pendidikan, baik yang sifatnya eksplisit, pasal 31 ayat 1 dan 2, pasal 32 maupun yang implisit, pasal 27 ayat 1 dan 2, pasal 34. Pasal-pasal tersebut yang sifatnya masih sangat global dijabarkan lebih rinci ke dalam bentuk Undang-Undang Pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Pendidikan inilah sistem pendidikan disusun dan dilaksanakan. Tetapi kemajuan zaman menimbulkan kebutuhan-kebutuhan baru, khususnya kebutuhan akan penyempurnaan sistem pendidikan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan-kebutuhan baru tersebut. Jelasnya sistem pendidikan perlu disempurnakan. Dan tugas ini hanya dapat dilakukan dengan mendasarkan diri pada undang-undang pendidikan.
Undang-Undang Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950 yang kemudian dikukuhkan kembali sebagai Undang-Undang Pendidikan Nomor 12 Tahun 1954 setelah berlangsung 20 tahun atau sekitar 4 pelita, mulai terasa kurang sesuai lagi untuk digunakan sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan. Namun demikian, setelah berlangsung 35 tahun, tepatnya bulan Mei 1989, barulah berhasil diterbitkan Undang-Undang Pendidikan yang baru yang dikenal dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dibanding dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 12 Tahun 1954 yang hanya mengatur pendidikan persekolahan, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 itu telah mengalami penyempurnaan dalam banyak hal. A. Isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau SPN lebih komprehensif, dalam arti bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ini mencakup semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Seperti diketahui di dalam undang-undang yang lama, Undang-Undang Pendidikan Tinggi dipisahkan dari Undang-Undang Persekolahan Pra-Pendidikan Tinggi. Konsep yang komprehensif ini sejalan dengan esensi pendidikan yang pada hakikatnya berupa proses berkesinambungan yang dimulai dari masa balita sampai masa manula yang berlangsung di mana saja dan kapan saja. Sifat komprehensif ini juga mewadahi pendidikan prajabatan atau pre-service education dan pendidikan dalam jabatan atau in-service education yang kedua-duanya mendudukkan sebagai subsistem yang komplementer. Sifat komprehensif yang terakhir ini dipandang lebih sesuai dengan perkembangan iptek yang sangat pesat dan berdampak pada terjadinya kebutuhan-kebutuhan yang selalu berubah. B. Sifat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 lebih fleksibel daripada Undang-Undang Nomor 4 1950 dan Undang-Undang Nomor 22 61. Fleksibilitas ini terlihat dalam hal-hal seperti 1. Masih memberi peluang untuk dilengkapi dengan peraturan pemerintah dan keputusan menteri. Tidak kurang dari 16 pasal yang akan dijabarkan ke dalam peraturan pemerintah dan 6 pasal ke dalam keputusan menteri. Strategi demikian memungkinkan undang-undang yang sifatnya normatif itu di dalam realisasinya terkait dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang heterogen dalam bentangan geografis yang luas dan bervariasi. 2. Adanya Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional yang bertugas memberikan masukan dan saran-saran kepada pemerintah atau Menteri Pendidikan dalam menyusun peraturan pemerintah dan keputusan menteri. 3. Adanya tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam menyelenggarakan pendidikan sehingga pendidikan dapat mengarah kepada keserasian pemenuhan tujuan negara di satu pihak dan kepentingan rakyat banyak di pihak yang lain pada masa mendatang. C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tidak hanya bersifat mengatur seperti Undang-Undang Pendidikan yang lalu, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang bersifat memaksa. Bab Ketentuan Pidana pasal 55 dan 56 mengenai pelanggaran terhadap penggunaan gelar dan atau sebutan lulusan perguruan tinggi. Sifat ini sesuai dengan wujud masyarakat Indonesia yang sangat besar dan bersifat heterogen sehingga memerlukan pengendalian. D. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 lebih memperhatikan prospek masa depan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional bersikap terbuka dalam mengantisipasi perkembangan masa depan yang diungkapkan dalam hal-hal berikut ini. 1. Adanya tenaga kependidikan yang beraneka ragam di samping guru. Bab 8 pasal 27. Strategi ini merupakan pendekatan baru dalam proses pembelajaran dengan perubahan peran guru sejalan dengan perkembangan iptek, khususnya teknologi pendidikan.
Sebab dengan didayagunakannya teknologi pendidikan dalam kadar tinggi, maka tanggung jawab dan tugas guru menjadi tersebar pada banyak ketenagaan yang lain seperti laboran, teknisi, sumber belajar, dan lain-lain. 2. Adanya keharusan bagi setiap satuan pendidikan untuk menyediakan dan memanfaatkan sumber belajar. Bab 7 Pasal 35. Pasal ini merupakan langkah pertama secara konstitusional dalam modernisasi pendidikan di Indonesia yang mencegah guru mendudukkan dirinya sebagai satu-satunya sumber belajar, menyediakan proses pembelajaran lebih bervariasi dan lebih realistis. 3. Adanya pernyataan bahwa kurikulum harus menggunakan pendekatan kompetensi atau competency-based curriculum dan memberikan tempat pada pengembangan sains dan teknologi sejak mulai sekolah dasar. Sebagaimana diketahui bahwa masa depan adalah masa sains dan teknologi. D. Aspek struktur. Aspek struktur pembangunan sistem pendidikan berperan pada upaya pembenahan struktur pendidikan yang mencakup jenjang dan jenis pendidikan, lama waktu belajar dari jenjang yang satu ke jenjang yang lain sebagai akibat dari perkembangan sosial budaya dan politik. Dalam prakteknya, perkembangan pola struktur tidak dapat dipisahkan dari aspek filosofis. Pada zaman penjajahan Belanda misalnya, sekolah taman kanak-kanak belum dianggap sebagai suatu kebutuhan. Jenjang pendidikan formal yang terendah adalah sekolah rakyat atau sekolah desa, atau folk school, 3 tahun. Dalam hal demikian, sekolah desa tidak berfungsi sebagai pendidikan dasar atau basic education yang memberikan bekal dasar kepada setiap warga negara untuk berperan serta dalam pembangunan, tetapi sekedar untuk konsumsi politik etis dan menyiapkan tenaga buruh yang sekedar dapat membaca dan menulis guna melancarkan roda pemerintahan penjajah. Sejak zaman penjajahan, jenjang pendidikan formal terdiri atas jenjang pendidikan rendah, menengah, dan pendidikan tinggi. Tetapi adanya segregasi pendidikan sangat dirasakan. Saat itu dikenal apa yang disebut three-track systems, yaitu pemilihan pendidikan untuk 3 macam golongan, untuk rakyat jelata atau bawahan, golongan atas pribumi yang disejajarkan dengan Belanda, dan untuk golongan bangsa Belanda, Eropa, dan Timur Asing. Sejak zaman kemerdekaan, pemilihan seperti itu sudah tidak ada lagi. Semua sistem pendidikan yang ada disediakan untuk melayani semua anggota masyarakat. Beberapa tahun kemudian, sesudah kita merdeka, jenis pendidikan tingkat menengah dan pendidikan tinggi, demikian pula pendidikan non-formal mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terjadi karena beberapa penyebab. Pertama, karena aspirasi berpendidikan dari orang tua dan angkatan muda semakin meningkat. Kedua, semakin berkembangnya jenis pekerjaan di masyarakat dan sejumlah diantaranya mengalami peningkatan kualitas hingga menuntut persyaratan kerja yang lebih andal. Banyak jenis pekerjaan baru bermunculan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sebagai akibatnya timbullah kebutuhan beraneka ragam tenaga kerja yang harus dipersiapkan melalui berbagai pendidikan kejuruan tingkat menengah atas dan berbagai fakultas atau program studi pada perguruan tinggi. Demikian pula melalui pendidikan non-formal. Terjadinya perubahan struktur dalam sistem pendidikan kita dapat disebut antara lain pendidikan guru pada zaman penjajahan Belanda dikenal apa yang disebut CVO atau Kursus for Volks Onderwijs dengan lama studi 2 tahun sesudah sekolah rakyat 5 tahun. Normal school yang lama studinya 4 tahun sesudah sekolah rakyat 5 tahun setara dengan sekolah guru bawah. Hogere Quick School atau Hoger in Islands Quick School setara dengan sekolah guru atas. Kemudian karena tamatan SPG, nama baru dari SGA, dipandang tidak lagi dikelayakan untuk mengajar di SD, maka pada tahun 1990 SPG dihapuskan dan digantikan dengan PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang setara dengan D2 atau Diploma 2. Bertaraf akademis dengan masa studi 2 tahun sesudah SLTA. Sedangkan untuk pengajar SLTP dan SLTA sejak tahun 1954 dipersiapkan PTPG atau Perguruan Tinggi Pendidikan Guru yang kemudian berubah menjadi FKIP
atau Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan lama studinya 3 tahun atau sarjana muda plus 2 tahun atau sarjana lengkap. Pada tahun 1970-an, LPTK atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang sebelumnya lama studinya 5 tahun diredusir menjadi hanya 4 tahun dengan sebutan Strata 1 atau S1. Serempak dengan itu lahirlah program S2 atau Magister dan program S3 atau program Doktor Kependidikan. Untuk mengatasi kekurangan tenaga kependidikan pada SD dan sekolah menengah dalam waktu relatif singkat pada tahun 1980-an, dibukalah program Multi-Exit Entry System, program keluar masuk berkesinambungan dalam bentuk program diploma. Di samping itu, juga program Akta Mengajar 3, 4, dan 5 diperuntukkan bagi alumni universitas yang ingin menjadi guru dengan dibekali paket kependidikan. Dalam pada itu perlu dicatat bahwa pendidikan guru pada zaman Belanda hanya sampai pada tingkat kursus Hoofdagte atau kursus B1 setara dengan sarjana muda dan B2 setara dengan tingkat sarjana lengkap. Meskipun demikian alumni B2 dapat dihitung dengan jari. Aspek kurikulum. Kurikulum merupakan sarana pencapaian tujuan. Jika tujuan kurikuler berubah, maka kurikulum berubah pula. Perubahan dimaksud mungkin mengenai materinya, orientasinya, pendekatannya, ataupun metodenya. Kurikulum dalam sistem pendidikan persekolahan di negara kita telah mengalami penyempurnaan dalam perjalanannya. Pada zaman penjajahan Belanda, karena sederhananya tujuan yang ingin dicapai, maka kurikulum pada SR atau sekolah rakyat misalnya dikenal dengan apa yang disebut 3R. Pada zaman penjajahan Jepang, pelajaran diwarnai iklim militeristis atau upacara penghormatan Hinomaru, Taiso, sekarang SKJ, latihan kemiliteran, King Rohoshi atau kerja bakti, menyanyikan nyanyian-nyanyian perjuangan dan pelajaran bahasa dan tulisan Jepang. Sedangkan pelajaran-pelajaran yang lain dinomorduakan. Pada era Orde Lama, materi pelajaran 7 bahan zaman Orde Lama dan pokok indoktrinasi tahun 1950 dan 1960-an menempati posisi penting dalam kurikulum, terutama kurikulum pendidikan tinggi. Dengan terjadinya tragedi nasional pada tahun 1965, maka pada era Orde Baru, mulai tahun 1966, materi 7 bahan pokok ditiadakan dan materi pendidikan moral Pancasila menjadi materi pokok dalam kurikulum pada semua jenjang pendidikan. Kurikulum pada pra-universitas secara keseluruhan dibenahi sehingga lahir kurikulum 1968, tetapi kurikulum ini dianggap belum memberikan rambu-rambu yang jelas, baik orientasinya maupun pendekatan kurikulumnya. Usaha penyempurnaan selanjutnya menghasilkan kurikulum 1975-1976 yang berorientasi pada hasil atau product oriented dengan metode PPSI atau prosedur kurikulum pengembangan sistem instruksional. Tetapi karena pengalaman antara tahun 1976 sampai dengan tahun 1980 menunjukkan bahwa apa yang dikehendaki tidak tercapai, maka upaya penyempurnaan kurikulum selanjutnya menghasilkan kurikulum 1984. Model ini memadukan dua orientasi, yaitu product oriented dengan process oriented yang ditunjang dengan pendekatan CBSA. Kemudian menjelang tahun 1990 dilengkapi dengan muatan lokal dalam kurikulum yang berlatar belakang pada tuntutan sosial kultural dari derap pembangunan. Dari uraian di atas terlihat betapa perlunya sistem pendidikan itu selalu disempurnakan, khususnya dari segi kurikulumnya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan rangkuman singkat terkait materi pada bab kita kali ini. Rangkuman. Pendidikan mempunyai misi pembangunan. Mula-mulanya membangun manusianya, selanjutnya manusia yang sudah terbentuk oleh pendidikan menjadi sumber daya pembangunan. Pembangunan yang dimaksud baik yang bersasaran lingkungan fisik maupun yang bersasaran lingkungan sosial, yaitu diri manusia itu sendiri. Jika manusia memiliki jiwa pembangunan sebagai hasil pendidikan, maka diharapkan lingkungannya akan terbangun dengan baik.
Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat dari segi sasarannya, lingkungan pendidikan, jenjang pendidikan, dan sektor kehidupan. Secara khusus, sumbangan pendidikan terhadap pembangunan adalah pembangunan atas penyempurnaan sistem pendidikan itu sendiri. Baik, demikianlah yang dapat kami sampaikan selaku anggota dari kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.